A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah. Kaifa hal? Apa kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang taat dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita berbicara ihwal sahabat tentang seorang teman, manusia memang kalau kita lihat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia yang lain-lain. Ya, bahkan di dalam melakukan amal, manusia memerlukan manusia yang lain sebagai ladang amalnya. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah menempatkan Nabi Adam di surga. Apa yang tidak ada di surga? Semua kenikmatan, subhanallah, ada semua di surga. Apapun yang Nabi Adam alaihissalam inginkan, semuanya ada di surga. Tapi mengapa Nabi Adam kemudian merenung dan terlihat bersedih di surga? Itulah Nabi Adam alaihissalam memerlukan seorang teman, memerlukan seorang pasangan. Seperti kita semua, kita memerlukan pasangan-pasangan, kita memerlukan makhluk yang lainnya, kita memerlukan seorang teman. Karenanya jelas sekali ketika Allah menjelaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu. Dalam surah ini dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia bagaimana laki-laki diciptakan, bagaimana wanita diciptakan, juga Allah menciptakan yang namanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar supaya kita li ta'arufu, agar supaya kita saling mengenal. Ta'aruf, insya Allah kita bisa saling bertukar manfaat. Intinya kita saling mengenal adalah untuk saling bertukar manfaat. Karenanya kita memerlukan seorang teman, kita memerlukan manusia yang lainnya untuk saling bertukar manfaat, untuk menjadikannya kesempatan beramal dan menjadikannya semua ini menjadi ladang amal untuk kita semua. Itulah kenapa di dalam agama Islam teman, sahabat menjadi sesuatu yang prioritas dan menjadi penting. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW selalu didampingi oleh para sahabatnya. Bagaimana kita juga mengetahui kisah-kisah pengorbanan, perjuangan, kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, yang menjadi sahabat yang terkasih bagi Rasulullah SAW. Subhanallah. Bagaimana kita memilih sahabat? Pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah. Ini menjadi penting. Mestilah kita memilih sahabat yang betul-betul mengingatkan kita kepada ketakwaan terhadap Allah. Karena apa? Karena agama seorang muslim, seorang mukmin ini juga ditentukan oleh agama sahabatnya, oleh agama teman-temannya. Bayangkan, seorang muslim ini sangat berpengaruh atau terpengaruh oleh lingkungannya, oleh sahabat-sahabatnya. Ini yang menjadikan kita harus betul-betul selektif di dalam memilih teman dan memilih sahabat. Ada sebuah kisah. Begini, pemirsa Basmalah. Seseorang berjalan melampaui 1-2 desa untuk bertemu dengan sahabatnya. Dikisahkan ketika berjalan, para malaikat bertanya, kira-kira apa yang diinginkan oleh beliau ini yang berjalan melampaui 1-2 desa untuk bertemu sahabatnya? Adakah yang diinginkan keuntungan-keuntungan pribadi untuknya?
Dia menjawab tidak ada. Dia ingin menjumpai sahabatnya karena kecintaannya terhadap Allah. Kemudian Allah memberitakan lewat malaikat tersebut bahwa beritakan bahwa aku mencintai hambaku itu yang mencintai sahabatnya dikarenakan kecintaannya terhadap Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Karenanya betapa pentingnya kita memilih teman, kita disatukan dikarenakan cinta kepada Allah. Di dalam beberapa hal ketika kita mengarungi kehidupan ini, seringkali kita tidak sadar bahwa sesuatu itu atau teman itu bisa mempengaruhi kita dalam beberapa keputusan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa bersahabat itu, berteman itu konsepnya sebagaimana Rasulullah menjelaskan seseorang itu bergantung terhadap temannya. Jika dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi, dia akan terimbas atau dia akan mendapatkan harum wanginya. Tetapi jika dia selalu bergaul dengan pandai besi, hati-hati, dia bisa terbakar atau paling tidak dia akan mendapatkan asapnya atau baunya. Nah, begitulah konsep dari pergaulan. Karenanya al-muslimu kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini bagaikan filosofi satu tubuh. Jadi seorang teman jika ini diikat karena ketakwaannya kepada Allah, dia dengan teman yang lainnya ini bagaikan satu tubuh. Dia saling mengingatkan, dia saling menolong, dia saling menutupi kekurangan-kekurangan sahabatnya, saling membantu sebagaimana satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang sakit, semuanya akan merasa sakit. Inilah konsep persaudaraan, konsep pertemanan, konsep persahabatan di dalam Islam. Dan satu lagi, Rasulullah SAW pun mengingatkan kita, al-muslimu kalbul yamin yasuddu ba'dhum ba'dha, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ini bagaikan benteng yang saling menguatkan, saling mengikat, saling membuat satu bangunan yang utuh. Sudahkah kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara muslim kita itu seperti ini? Seperti yang sudah diinginkan atau diarahkan atau dihimbau oleh Rasulullah SAW? Karenanya bagaimana kita mengarungi kehidupan ini, kita mestilah hati-hati dalam memilih sahabat, memilih teman. Lingkungan sebagai faktor yang menentukan. Jadi ketika kita melihat seorang anak yang berkembang, tentulah kita melihat ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini mempengaruhi 50% sebagaimana faktor internalnya mempengaruhi 50% juga. Karenanya selalu kita diingatkan, ku anfusikum wa ahlikum naro, kata Allah. Di dalam surah At-Tahrim Allah mengingatkan bahwa ayo selamatkan diri kita, jiwa kita, juga selamatkan lingkungan, selamatkan keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Ini artinya konsep pertemanan, konsep persahabatan menjadi penting karena dia masuk ke dalam sebuah lingkungan. Di dalam mengarungi kehidupan ini, di mana kita tahu bahwa kita hanya sebagai seorang pengembara. Seperti konsep zakat, konsep hablum minan nas. Konsep hablum minan nas ini sesungguhnya ini membuat seseorang itu harus bisa mendatabase, harus bisa melihat, harus bisa meraba, harus bisa mencari, memilah-milah siapa yang berhak untuk diberikan, siapa yang berhak untuk menerima zakat. Karenanya ketika kita memahami hablum minan nas ini menjadi penting, kita juga harus memilah-milah, memilih dan melihat siapa teman kita, siapa lingkungan kita. Karenanya jika kita juga masuk ke dalam sebuah ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita sesungguhnya tidak diperintahkan untuk apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan cara mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan yang namanya ketaatan kepada Allah, memurnikan yang namanya agama.
Bagaimana memurnikan agama? Bagaimana memurnikan ketaatan kepada Allah? Dengan cara bagaimana kita meluruskan yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ritual-ritual kita luruskan, ritual-ritual kita rapihkan semuanya, tetapi juga kita tidak boleh melepas yang namanya urusan-urusan muamalah hablum minannas. Inilah yang hanif, yang lurus. Inilah jalan yang Allah inginkan. Karenanya kita harus lihat lagi bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman. Jangan salah dalam memilih teman, jangan salah dalam memilih sahabat, karena jangan sampai kita terjerumus ke dalam satu lubang dikarenakan kita memilih teman yang salah. Ilustrasinya begini, jika seandainya ada satu kumpulan, ya hati-hati, satu kumpulan yang terbiasa dia melakukan misalnya hal-hal yang tidak baik, yang bermaksiat. Kita sebetulnya tidak mau melakukan itu. Tetapi ketika kita masuk di dalam kumpulan itu, kita diajak untuk ke sana, boleh jadi ketika mereka melakukan itu, kita pun dianggap melakukan hal yang sama. Orang-orang akan melihat kita melakukan hal yang sama. Karena inilah konsep tasyabuh, jangan sampai kita mengikuti satu kaum, kata Rasulullah SAW. Karena jika kita mengikuti satu kaum, kita akan termasuk kaum tersebut. Itu konsepnya. Jadi hati-hatilah di dalam kita masuk ke dalam lingkungan-lingkungan atau komunitas-komunitas. Kita harus berhati-hati, kita harus memilah apakah komunitas ini komunitas yang baik, apakah lingkungan ini lingkungan yang baik. Bagaimana cara melihatnya? Itu tadi saja. Kembalikan apakah mereka ini berkumpul karena Allah, apakah mereka berkumpul melakukan ketaatan kepada Allah, apakah mereka berkumpul untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menebar manfaat. Inilah yang harus kita lihat, karena kita harus waspada, jangan sampai tergelincir, jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang sebetulnya kita juga tidak inginkan. Nah, pemirsa basmalah yang dirahmati Allah, mulai saat ini mari kita lihat kembali bagaimana lingkungan kita. Kita lihat kembali bagaimana sahabat kita. Sahabat itu orang yang selalu mengingatkan kita, tawassaw bil haq. Bukanlah seorang teman jika mereka itu memuji kita, tetapi di dalam kemaksiatan. Bukanlah seorang teman jika orang itu tidak mengingatkan kita di dalam ketakwaan. Karenanya pilih seorang teman yang seringkali mengajak kita, mengingatkan kita kepada kebenaran, kepada al-haqq, kepada mengingat Allah, kepada mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sesungguhnya sahabat yang sejati. Insya Allah, jika kita sudah memilih sahabat seperti ini, jika kita sudah masuk ke dalam pertemanan seperti ini, jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa insya Allah kita akan selalu bersama sahabat-sahabat kita yang soleh di dalam sebuah perjuangan menegakkan ketaatan kita kepada Allah. Karenanya satu musuh itu sudah terlalu banyak, tetapi 1000 teman, 1000 kawan masih terlalu sedikit. Carilah kawan, carilah teman yang soleh, yang selalu sama-sama menebar manfaat. Karena akhir nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Mari sahabat-sahabat, pemirsa basmalah yang dirahmati Allah, kita hari ini kita betul-betul melihat kembali, bermuhasabah, melihat teman-teman kita, melihat sahabat-sahabat kita. Jika kita tidak mampu untuk menasehatinya, untuk mengingatkannya, sebaiknya kita mencari teman yang lain yang mampu untuk menasehatinya. Masuklah semua di dalam ketaatan kepada Allah, dan insya Allah jika karena Allah, jika kita dekat, berteman, bersahabat karena Allah, Allah pun akan mengasihi kita sebagaimana kita mengasihi sahabat kita karena Allah. Mari kita berdoa bersama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli barik salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah subhana malikul kudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar wa mutakabbir. Allah Allah ya Allah. Di hari yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, di waktu yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalik min hubbaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, izinkanlah aku mencintai zatmu ya Allah, karena engkau selalu mencintai kami ya Allah. Izinkan pula kami mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, sekaligus kau cintai dan sekaligus mencintai kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami dengan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadikanlah pasangan-pasangan kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami ya Allah. Jadikanlah sahabat, keluarga, lingkungan kami, teman-teman kami, orang-orang yang mencintaimu. Dan satukanlah kami di dalam cintamu di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Mohon maaf, kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.